Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani akhawati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Kembali Ia memberikan kesempatan kepada kita dengan izinnya untuk duduk bersimpuh di salah satu rumahnya untuk belajar ilmu agamanya. Dan amalan-amalan ini adalah di antara semulia-mulianya amal di permukaan bumi. Dan ini juga yang akan membawa manusia kepada kemuliaan di permukaan bumi sebelum di akhirat. Dan tidaklah nama manusia-manusia mulia yang hingga sekarang dikenang oleh manusia, melainkan mulia mereka dengan rajinnya mereka duduk di rumah Allah, mempelajari ilmu agama Allah atau mengajarkan ilmu agama Allah itu. Sebut Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik. Sebut Urwah bin Zubair, Kharijah bin Zaid, Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Basri. Mereka adalah kaum yang mulia dengan ilmu. Dan generasi-generasi penerusnya daripada a'immatud din, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Anas bin Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka adalah kaum yang mulia dengan ilmu, disebabkan rajinnya mereka duduk di majelis-majelis ilmu, di rumah-rumah Allah. Fabihudahu muqtadi, dan ikutilah petunjuk mereka. Setelah kita mempelajari biografi mereka, kita pelajari untuk kita teladani. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah mengumpulkan kita pada hari ini di salah satu rumahnya di permukaan bumi, kelak mengumpulkan kita di majlis-majlisnya, di majlis-majlis di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Muhammad bin Abdullah, salawatu rabbi wa salamu alaihi, imam al-ulama, sayyidul anbiya'i wal mursalin, makhluk yang paling mengerti tentang Allah, yang paling faham tentang Allah, paling berilmu tentang Allah, sehingga paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin seseorang berilmu tentang Allah, semakin Allah subhanahu wa ta'ala akan sayang kepadanya.
ilmu yang tidak hanya semata-mata teori, tapi ilmu yang kemudian ilmu itu teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ditanyakan kepada Imam Anas bin Malik oleh salah seorang muridnya, bahwa dia sekarang sudah sangat rajin menuntut ilmu dan sudah mencintai ilmu, dan dia sudah semangat menuntut ilmu. Kata Imam Anas bin Malik, bagus, bagus. Tapi yang penting, kata beliau, kamu ketahui apa yang harus kamu kerjakan dari pagi sampai sore, dan konsisten di atas itu. Subhanallah, para ulama di saat-saat penuntut ilmu telah menyatakan dan telah memberitahu semangat menuntut ilmu, mereka tidak lupakan nasihat yang penting berikutnya adalah amal. Sudah terlihat semangat menuntut ilmu, sudah merupakan kebaikan. Syaitan akan berusaha bagaimana orang yang rajin menuntut ilmu ini tidak mengamalkan ilmunya, sehingga lahir nasihat luar biasa setelah itu. Bagus, bagus, semangat, bagus. Namun yang penting, coba lihat, bukan menyingkirkan semangat menuntut ilmu, bukan mematikan, itu bagus. Namun yang penting, perhatikan apa yang harus kamu lakukan dari pagi sampai petang. Apa kewajibanmu, apa amalanmu yang wajib kamu lakukan dari pagi sampai petang, dan lazimi itu. Kita lanjutkan perjalanan kita bersama kitab Ta'zimul Ilm. Kita memasuki Al-Ma'qidus Tsalits, poin yang ketiga dari poin-poin Ta'zimul Ilm, memuliakan ilmu. Poin yang pertama apa? Membersihkan bejana ilmu. Bejana ilmu dibersihkan, karena kalau bejananya kotor, ilmu nggak mau masuk. Sebagaimana air bersih tidak akan bersih di dalam bejana yang kotor. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak masuk ke dalam bejana yang kotor. Poin yang kedua dalam ta'zimul ilm, memuliakan ilmu, adalah mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Selalu diikhlaskan, selalu dikawal untuk ikhlas, selalu diperhatikan keikhlasan menuntut ilmu. Selalu dipagari supaya musuh tidak mengambilnya. Karena musuh tidak ingin kita ikhlas. Karena di dalam keikhlasan menuntut ilmu terdapat manfaat luar biasa dunia dan di akhirat, dan musuh kita tidak mau itu. Setelah dua poin di atas, beliau katakan yang ketiga adalah jam'u himmatin nafsi alaih. Kalau anda ingin mengumpulkan atau memuliakan ilmu, ingin ta'zimul ilm, maka kumpulkan seluruh keinginan jiwa kepada ilmu. Kumpulkan seluruh keinginan hati untuk ilmu. Fa inna sya'san nafsi idza jumi'a 'alal ilmi ilta'ama wajtama'a. Sesungguhnya
keinginan jiwa yang bercabang-cabang, yang banyak, sya'ath, beraneka ragam. Kita mengetahui bahwa jiwa kita punya beraneka ragam keinginan. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, bertebaran dia. Itu yang kata beliau, sudah jangan dibuat keinginan jiwa itu terlalu banyak. Pengen ini, pengen itu, ingin ini, ingin itu. Kumpulkan dia ke dalam satu titik, yaitu ingin ilmu. Fa inna sya'than nafs, sesungguhnya keinginan jiwa yang beraneka ragam, idza jumi'a ala ilm, apabila dikumpulkan hanya untuk ilmu, diarahkan kepada satu titik yaitu ilmu, iltama'a wajtama'a, keinginan itu akan mengumpul dan menjadi satu kesatuan. Fa idza syughila bihi wa bighairihi, namun apabila jiwa itu disibukkan dengan selain ilmu, izdada tafarruqan wa syatata, maka dia akan bertambah banyak beraneka ragamnya dan pecah-pecahnya. Maksud beliau, jadikan keinginan kita di permukaan bumi ini hidup untuk ilmu. Sehingga fokus perhatian, pusat konsentrasi, fokus konsentrasi adalah kepada ilmu. Karena kita tahu manusia hidup sekarang ini di permukaan bumi beraneka ragam keinginan. Apatah lagi di tengah kehidupan zaman sekarang yang serba mudah informasi. Di tengah kehidupan zaman yang informasi dunia sudah ada di dalam saku bajunya dan saku celananya, beraneka ragam keberhasilan duniawi mereka bisa saya menarik perhatian untuk ke arah itu. Dan sehingga jiwa selalu memikirkan itu. Kata beliau, jangan. Kalau Anda ingin memuliakan ilmu, hilangkan semua itu, kikis habis, putuskan. Jadikan semua orientasi, keinginan hanyalah kepada ilmu. Keinginan jiwa, keinginan hati hanyalah kepada ilmu. Kemudian beliau lanjutkan, wa innama tujma'ul himmatu 'alal matlub bitafaqqudi thalathati umur. Dan ketika kita sudah menginginkan sesuatu yang diincar, yang dicari, yang harus diperhatikan, yang hendaknya diperhatikan oleh seorang manusia, tafaqqud thalathati umur. Dia selalu melihat, memperhatikan 3 perkara. Awalihima, yang pertama, al-hibsu ala ma yanfa'. Pertama, ketika kita menginginkan sesuatu, mengincar sesuatu, yang harus diperhatikan adalah kita harus tamak terhadap sesuatu yang memang memberikan manfaat kepada kita.
Wahai jiwa, kalau kamu inginkan sesuatu, kalau kamu ingin melakukan sesuatu, kalau kamu ingin mengejar sesuatu, pertama yang harus kamu pikirkan adalah apakah itu memberikan manfaat kepadamu. Dalam bahasa lain, saya ingin mengatakan, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, ketika melakukan sebuah aktivitas di permukaan bumi ini, mbok ya kita bertanya kepada diri kita, ini manfaatnya untuk saya apa? Sehingga energi diri tidak terbuang percuma untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Dan ini sifat orang mukmin, tara. Ini sifat orang mukmin. Ketika dia mengerjakan pekerjaan, yang pertama dia perhatikan, ini manfaatnya apa? Kalau dia tahu manfaatnya, dia akan tamak melakukan manfaat itu. Famata wufiqal 'abdu ila ma yanfa'u harisa 'alaih. Apabila seorang hamba sudah mampu untuk melihat apa yang memberikan manfaat kepadanya, maka ketika itu dia akan tamak terhadap manfaat itu. Namun kesalahan banyak orang hidup di zaman kita sekarang, tidak memperhatikan titik yang paling penting ini. Ketika melakukan pekerjaan, ini pekerjaan ini manfaatnya untuk saya apa? Mari kita buktikan. Ana yakin dan percaya, saudara-saudara ana yang di hadapan ana sekarang, demikian juga yang melihat acara ini dimanapun antum berada, sekarang ini atau telah lalu, bisa mantan, bisa masih aktivis baca koran. Artinya aktif dalam baca koran. Koran A 32 halaman khotam. Khotam, Mbak. Koran B 45 halaman khotam. Satu hari. Ana mau tanya, 32 halaman tambah 40 halaman sudah 72 halaman Anda baca. Ana mau tanya, dari 72 halaman itu berapa persen yang ada manfaatnya untuk Anda? Pernah kita berpikir, waktu yang kita gunakan untuk bolak-balik koran, baca koran, sehingga khotam 30 halaman, manfaatnya untuk saya apa koran ini? Yang saya baca 30 halaman setiap hari, itu manfaatnya untuk saya apa? Saya dapat manfaat apa dari baca koran? Ini mohon maaf ya, nggak ada maksud apa-apa selain kebaikan. Ada dari 100% bacaan kita punya manfaat bagi kita 10%? 10 ada, Pak? Tolong jawab. Enggak ada ya. 5? Enggak juga. 2%? Enggak juga. 0,5%, Masya Allah. Lalu untuk apa dihabiskan energi kalau 0,5% atau 1% manfaatnya dari 32 halaman? Untuk apa dihabiskan 99% energi untuk hal yang tidak bermanfaat? Antum habiskan waktu 3 jam nonton bola, manfaatnya apa? Dari 3 jam itu 100% waktu 3 jam itu untuk antum manfaatnya apa? Mbok ya mikir. Habis energi 3 jam untuk hal yang tidak ada manfaat. Ini kalau tidak sekedar tidak bermanfaat, sudah cukup untuk mengatakan bahwa kita ini aneh, menghabiskan tenaga untuk hal yang tidak bermanfaat. Lalu bagaimana kalau yang kita lihat itu yang haram?
habis energi untuk hal yang tidak bermanfaat, bukan hanya tidak sekedar bermanfaat, justru haram, dimurkai Allah tabaraka wa taala. Dan sekarang ini ma'asyarul muslimin, lalainya kaum muslimin dengan televisi untuk negeri yang kita cintai ini, Indonesia tercinta ini, luar biasa sudah. Luar biasa. Kelalaian yang ditimbulkan oleh televisi, di mana energi kaum muslimin, waktu kaum muslimin tersedot dalam jumlah yang sangat besar kepada si peta 4, sehingga akhirnya hilang kekuatan umat Islam, disedot oleh dia. Maka hal yang pertama yang wajib untuk diperhatikan adalah apa manfaatnya. Setelah kita tahu apa manfaatnya, baru kemudian timbulkan hal hirs, semangat, ketamakan untuk mendapatkan manfaat itu. Yang pertama. Yang kedua, kata beliau, setelah kita perhatikan apa manfaatnya, kemudian setelah kita tahu manfaatnya untuk kita, lalu kita kemudian tamak untuk itu, daripada harus 30 halaman setiap hari untuk koran, mendingan 5 halaman untuk Al-Quran, kan? Manfaat. 30 terlalu banyak energinya, 5 aja cukup, 5 halaman. Kalau antum bisa 5 halaman setiap hari untuk Al-Quran, 4 hari 1 juz, 30 kali 4, 120 hari khatam Al-Quran. 3 bulan khatam Al-Quran, hanya 5 halaman, nggak usahlah 30 halaman. Kalau 30 halaman, Masya Allah, 30 halaman itu 1 juz setengah, berarti 1 bulan untuk khatam Al-Quran, kurang 1 bulan khatam Al-Quran. Kedua, setelah itu al-isti'anatu billahi fi tahsilih. Setelah tahu kita mana yang bermanfaat, namun setelah itu timbulkan keinginan, ketamakan untuk mengambil manfaat itu, yang kedua yang harus ditempuh adalah isti'anatu billahi fi tahsilih. Minta tolong kepada Allah, minta bantuan kepada Allah untuk mendapatkan manfaat itu, untuk mengejar dan meraih manfaat itu. Karena bumi ini Allah yang atur, dan keinginan kita di bawah aturannya. Apapun yang kita inginkan, kalau dia tidak diatur untuk sampai kepada keinginan kita, itu tidak sampai. Karena dunia ini milik dia dan bukan milik kita. Dan segala kebaikan yang didapatkan manusia dengan apa yang ia cita-citakan lalu mendapatkan kebaikan itu, semua karena Allah membantunya dan menolongnya untuk mendapatkan kebaikan itu. Oleh karena itu, di antara doa penting kita setiap hari adalah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tiap hari kita harus minta tolong kepada Allah. Tiap hari kita harus menghadap Allah tabaraka wa ta'ala dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertolongannya untuk apa yang kita inginkan daripada manfaat. Jangan terlalu yakin dengan kemampuan diri, karena orang yang terlalu yakin dengan kemampuan dirinya dan hilang permohonan permintaan tolong kepada Allah, dia telah masuk jebakan syaitan. Boleh jadi dia menganggap dirinya mengarah kepada kebaikan, padahal tidak mengarah kepada kebaikan, kalau bukan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lalu beliau menukilkan sebuah bait syair, idza lam yakun aunu minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduh, fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Apabila tidak ada pertolongan dari Allah untuk seseorang, maka yang pertama kali berbuat kriminal kepada dia, yajni itu berbuat yang tidak baik, maka pertama kali yang akan membuat kriminal terhadap dirinya adalah ijtihaduh,
rajinnya dia itu. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka yang menghancurkan dia adalah kerajinannya itu. Rajinnya dia itu membuat dia hancur. Maka di sini perlu sekali, wajib sekali hukumnya bagi setiap insan untuk menengadahkan tangannya ke langit dengan sepenuh hatinya. Setelah dia melihat hal yang bermanfaat, dia mengarah dan tamak kepada hal yang bermanfaat itu. Jangan lupa, ini baru usaha Anda, ada penentu. Dan minta bantuan kepadanya. Tanpa bantuannya, upayamu tidak ada apa-apanya. Namun kalau Allah sudah membantu, hal yang luar biasa akan terjadi. Ya akhi, di dalam banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Rasanya pekerjaan itu nggak mungkin kita kerjakan, tapi kok bisa selesai? Apa itu kalau bukan bantuan Allah? Dan ada pekerjaan ringan yang gampang untuk kita lakukan, namun kenapa sampai sekarang belum kita kerjakan? Sekecil apapun yang mau kita kerjakan, kita minta bantuan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh para ulama as-salaf, diriwayatkan oleh Imam Ibn Rajab di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wa Hikam, bahkan ketika mereka kehabisan garam di rumah, minta dulu kepada Allah, ya Allah berikan saya garam, baru pergi cari garam. Lihat bagaimana tergantungnya hati mereka kepada Sang Pengatur alam semesta. Lihat bagaimana mereka menggantungkan seluruh kebaikan sampai kepada dapat atau tidak dapat garam, mereka bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya yakin kita belum pernah melakukan itu. Cuma keluar rumah untuk beli garam, minta dulu kepada Allah. Kita terlalu pede hidup ini, bisa. Padahal belum tentu bisa. Kita terlalu yakin dengan kemampuan individu kita. Kita lupa kepada pengatur individu itu. Maka merupakan keharusan bagi kita untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza lam yakun 'aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni 'alaihi ijtihaduh. Dan ada sebuah bait syair lagi yang agak mirip dengan syair ini, yaitu idza lam yakun 'aunu minallahi lil fata fa kullu mu'inin ma'adallahi khabilu. Fa kullu, yang berbeda adalah bait yang keduanya. Bait yang pertama sama. Idza lam yakun 'aunu minallahi lil fata fa kullu mu'inin siwa ma'adallahi khabilu. Apabila tidak ada pertolongan dari Allah kepada seseorang, maka seluruh yang menolongnya selain Allah adalah orang yang menghinakannya. Maka fakullu mu'inin, maka seluruh orang yang menolongnya ma'adallah, selain Allah, dia ingin sesuatu, dia kejar sesuatu itu, namun pertolongan Allah tidak turun dan orang lain menolongnya, seluruh orang yang menolongnya itu khadilu, menghinakan dia. Jadi dia merasa orang lain menolongnya, padahal orang lain menolongnya menuju kehinaan. Namun kalau Allah yang menolong, Allah akan memuliakan. Yang ketiga, thalithihima adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Jangan melemah untuk mencapai cita-cita yang Anda inginkan, menuju itu, menuju manfaat itu. Jangan melemah. Di saat
Syaitan melihat seorang hamba menuju manfaat dan dia minta tolong kepada Allah tabaraka wa taala, syaitan akan melemahkan semangatnya. Kata beliau, jangan melemah, terus kobarkan semangat. Waqad jumi'at hadhil umur tsalatsa, sungguh 3 perkara ini telah dikumpulkan fil hadis, dalam satu hadis. Alladzi rahu Muslim bin Hajjaj, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj. Berarti riwayat Imam Muslim. Qala, berkata Imam Muslim, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa ibnu Numair. Qala haddatsana Abdullah ibnu Idris an Rabi'ah ibni Utsman an Muhammad bin Yahya bin Habban an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berarti hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Terkumpul 3 tadi dalam satu hadis. Lihat bagaimana Nabi kita tercinta SAW memiliki kalimat-kalimat yang luar biasa. Beliau dalam kalimat-kalimatnya terkumpul inti-inti permasalahan, puncak-puncak kebaikan, kunci-kunci berbuat dan bekerja dan bereaksi yang sering dilupakan manusia. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, tamaklah kamu kepada apa yang memberikan manfaat kepadamu. Itu yang pertama, bahasan yang pertama tadi. Tamaklah kamu wahai muslim, tamaklah kamu wahai muslimah, namun tamaklah kepada apa yang memberikan manfaat. Nonton bola 3 jam nggak ada manfaat, dan tumpah ruah perhatian manusia kepada berita-berita yang kalau sekedar tidak memberikan manfaat dan tidak berdosa, zaman sekarang sudah cukup luar biasa. Namun sudah tumpah ruah kepada hal yang membawa dosa dan penderitaan akhirat. Alhamdulillah. Ihris ala ma yanfa'uk, tamaklah kamu, tapi tamak untuk hal yang bermanfaat bagimu. Daripada baca koran tidak ada manfaat, mendingan macul, nyangkul, tanam ubi, ya, manfaat. Pertama energi kita, olahraganya. 2 manfaat buahnya. Yang kedua, wasta'in billah. Lihat hadis, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah. Ini poin yang kedua. Wala ta'jiz, dan jangan melemah. Poin yang ketiga. Faman arada jam'a himmatihi 'alal ilm, masuk lagi beliau kepada pembahasan ta'limul ilm. Beliau memberikan mukaddimah ini untuk kita mengetahui pentingnya 3 perkara ini. Lalu beliau katakan, faman arada jam'a himmatihi 'alal ilm, barang siapa yang ingin mengumpulkan seluruh keinginan jiwanya untuk ilmu, falyushghil fi nafsihi syu'latal hirsi 'alaihi, hendaklah dia kobarkan di dalam dirinya api ketamakan untuk ilmu. Kobarkan di dalam dirimu, wahai saudaraku, kata beliau, kobaran api tamak, kobaran api tamak. Apa nih maksudnya ini? Ini bahasa pujangga ini. Ketamakan kita kobarkan, semangat untuk ilmu. Li'annahu yanfa'uh, karena ilmu itu yang akan memberikan manfaat. Bal kullu khairin fid dunya wal akhirah innama huwa thamratun min thamaratil ilm. Seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat semuanya buah daripada ilmu. Nggak ada yang lain. Seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat innama huwa thamratun min thamaratil ilm, dia adalah buah daripada buah-buahnya ilmu. Wal yasta'in billahi alaihi, minta tolonglah kepada Allah untuk ilmu itu. Wala ya'jiz an syai'in minhu,
Jangan melemah untuk menuntut ilmu. Fa innahu hina idin yudriku bughyatahu wa yafuzu bima ammalahu. Wa yafuzu bima ammalahu. Ketika itu dia akan mendapatkan dan mencapai keinginannya dan akan berjaya dengan apa yang ia cita-citakan daripada ilmu. Ma'asyiral muslimin, seluruh kebaikan di permukaan bumi itu adalah manfaat daripada manfaatnya ilmu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Al-Fawaid mengatakan, aslu kulli khairin huwa al-ilmu wal-'adl. Aslu kulli khairin huwa al-ilmu wal-'adl. Wa aslu kulli syarrin huwa al-jahlu wad-dhulm. Pondasi seluruh kebaikan adalah ilmu dan adil. Pondasi seluruh kebaikan adalah ilmu dan keadilan. Dan pondasi seluruh keburukan huwal jahlu wad-dhulm, adalah kebodohan, ketidaktahuan. Kebodohan dan ketidaktahuan itu satu maksudnya, wad-dhulm, dan kezaliman. Ini perkataan yang luar biasa dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Seluruh kebaikan itu pondasi berpijaknya adalah ilmu dan adil. Kita ingin perkataan beliau tadi, seluruh kebaikan di dunia dan akhirat adalah buah ilmu. Kita gabungkan dengan perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seluruh kebaikan adalah berangkat dari ilmu dan adil di dunia ini. Kalau sudah berilmu dia dan adil dia berbuat, sudah kebaikan, sudah itu terkumpul, seluruh kebaikan ada di situ. Kalau antum mau jadi orang yang baik, baik dalam segala hal perhatikan ilmu di situ dan perhatikan keadilan di situ. Karena boleh jadi ada orang berilmu namun dia dalam menakar tidak adil, salah. Dan orang yang tidak berilmu nggak mungkin adil. Bagaimana dia mau adil kalau dia tidak punya ilmu? Dan keadilan itu sangat membutuhkan ilmu untuk adil. Karena nggak mungkin orang adil tanpa ilmu. Sehingga akhirnya seluruh kebaikan kembali kepada ilmu. Adil itu sendiri buah daripada ilmu. Adil itu sendiri buah daripada ilmu. Maka seluruh kebaikan ada pada ilmu. Dan seluruh keburukan, perkataan Ibnu Qayyim, seluruh keburukan ada pada bodoh dan zalim. Karena tidak tahu, kemudian berbuat tidak adil, menzalimi. Apa itu adil dan apa itu zalim? Az-zulm, kezaliman. Adil adalah wad'u syai' fi maudhi'i, meletakkan sesuatu pas pada tempatnya. Dan kezaliman sebaliknya, wad'u syai'in fi ghairi maudhi'i, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Oleh karena itu kezaliman yang paling zalim adalah syirik. Kezaliman yang paling zalim di permukaan bumi adalah syirik. Ibadah itu tempatnya bukanlah makhluk, bukan api, bukan matahari, apalagi sapi, batu, cincin, tangkal dan jimat. Salah penempatan, kesalahan yang sangat besar, kezaliman yang luar biasa. Inna syirka la zulmun
azim. Syirik itu kezaliman yang luar biasa besar. Salah. Anda menggantungkan harapan Anda kepada cincin, luar biasa salahnya. Luar biasa tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Dan seluruh keburukan di permukaan bumi karena tidak berilmu alias tidak mengerti alias bodoh, kemudian zalim. Dan Allah mengatakan sifat manusia di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, di akhir surat Al-Ahzab bisa kita baca, inna aradna amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zaluman, banyak berbuat zalim, jahulan, banyak tidak mengerti. Ini hukum mayoritas, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah keluar daripada ini. Jebakan kezaliman, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan jebakan kebodohan. Bagaimana cara dia keluar dari jebakan itu? Lawannya, jebakan kebodohan dengan cara berilmu, jebakan kezaliman dengan cara adil. Kalau Allah berbicara yang tadi adalah pusat kerusakan atau pondasi kerusakan, kebodohan dan kezaliman, atau kezaliman dan kebodohan, maka lawannya adalah kebaikan yang luar biasa, yaitu keadilan dan ilmu. Tidak mungkin seorang pemimpin bisa adil tanpa ilmu agama yang benar. Mustahil. Tak mungkin seorang suami yang punya istri lebih daripada satu bisa berlaku adil dengan benar tanpa ilmu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan tidak mungkin seorang hakim bisa menempatkan pas pada posisinya yang benar kalau tidak pakai ilmu syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu ketika hukum tidak kembali kepada agama Allah, centang perenang, karena nggak punya takaran, namun punya harga, gitu. Takaran nggak punya, nggak jelas, namun nilai tawar tinggi. Akhirnya yang menang adalah tawaran, bukan keadilan. Namun di dalam agama Allah segalanya diletakkan pada posisinya yang pas, dan sudah ada standarisasi posisi, sehingga ilmu akan membuat manusia meletakkan suatu pas pada tempatnya. Ini tempatnya, tempat kamu ada di sini, tempat kamu ada di sini, tempat kamu ada di sini, tempat kamu ada di sini. Itu dia keadilan. Dan ana pernah berbicara, kalau nggak salah pada pertemuan yang sebelum ini, tentang seorang suami yang mengeluhkan istrinya, kemudian setelah bertemu dua-duanya, kita dengar dari istrinya ternyata pembicaraannya luar biasa, lari daripada apa yang kita dengar dari suaminya. Artinya setelah mendengar baru kita tempatkan posisinya. Kamu posisinya di sini, kamu posisinya di sini, kamu posisinya di sini, kamu posisinya di sini. Dan orang yang mampu sampai kepada keadilan yang seperti ini dan tidak terpengaruh oleh keadaan, maka dialah orang yang disebut dapat hikmah. Dialah orang yang disebut dapat hikmah. Allah mengatakan yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang mampu menjalankan keadilan itu dan keluar dari jebakan-jebakan yang membuatnya berlaku tidak adil dan meletakkan suatu pas pada tempatnya, maka orang itulah telah diberikan hikmah oleh Allah. Dan Allah maha hakim, maha bijaksana ketika meletakkan suatu pas pada tempatnya. Contoh, datang seorang wanita
ingin bertanya kepada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mughaffal. Namun ketika wanita itu datang, beliau sedang sholat. Di sampingnya ada murid-muridnya, murid-murid daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Lalu wanita ini bertanya kepada murid-muridnya, bagaimana, apa hukum Allah terhadap seorang wanita yang sudah banyak berzina? Kemudian murid-murid Abdullah bin Mughaffal mulai menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis, dan wanita itu menangis mendengarkan hadis itu, mendengarkan ayat itu, karena ayat-ayat ancaman terhadap pelaku maksiat, ancaman neraka untuk wanita-wanita yang berbuat perzinaan. Kemudian wanita itu pergi berlinangan air mata, mendengarkan nasihat murid-murid daripada Abdullah bin Mughaffal. Setelah Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu salam, katanya kepada murid-muridnya, panggil wanita tadi, panggil. Setelah wanita itu datang, Abdullah bin Mughaffal mengatakan, ulang lagi pertanyaan kamu apa? Ditanyakan pertanyaan yang sama, namun jawaban Abdullah bin Mughaffal berbeda. Berbeda dari jawaban murid-muridnya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan wanita yang sudah banyak berzina? Bagaimana nasib dia? Jawaban Abdullah bin Mughaffal, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah menerima taubat hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ada dosa hamba yang tidak dia ampuni. Kalau hamba itu serius mengejar ampunan Allah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah tutup pintu maafnya. Tidak ada terlambat meraih dan mengejar kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kok berbeda jawabannya? Abdullah bin Mughaffal mengerti wanita ini bertanya untuk dirinya, karena ketika disebut ancaman, air matanya berderai, tangisnya luar biasa, bukan karena khusyuk, karena dia memikirkan itu saya. Namun murid-murid nggak ngerti, masih muda. Jawaban yang berbeda, artinya meletakkan jawaban pada kondisi mad'u yang bertanya juga butuh. Meletakkan sikap yang pas pada kondisi yang pas, ini adalah hikmah. Dan semuanya butuh ilmu, ma'asyiral muslimin. Semuanya butuh ilmu. Oleh karena itu kembali kita kepada perkataan beliau bahwa bal kullu khairin fid dunya wal akhirah innama huwa thamratun min thamaratil ilm. Seluruh kebaikan di dunia dan akhirat dia adalah buah daripada buah-buahnya ilmu. Enggak ada orang dapat kebaikan di dunia kecuali itu buah daripada buah ilmu. Qala al-Junaid rahimahullah, berkata Imam al-Junaid rahimahullah, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu. Tidak ada seseorang yang mencari sesuatu dengan semangat dan dengan keikhlasan, kejujuran kepada Allah dalam mencarinya, illa nalahu, pasti dia akan mendapatkan apa yang dia cari itu, apa yang dia inginkan itu. Fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu, kalau dia tidak dapatkan seluruh yang dia inginkan, sebahagiannya pasti dapat. Dan begitulah ilmu. Yang serius dan sungguh-sungguh mencari ilmu, ikhlas, jujur dalam mencari ilmu, dan kemudian minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala inayah, pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, pasti dapat ilmu, pasti jadi orang yang berilmu. Kalau tidak sebanyak yang dia harapkan, sebahagiannya dapat. Dan ilmu lautan luas tak bertepian.
Ilmu adalah lautan luas tak bertepian, tidak akan bisa dikuasai semuanya. Maka salah satu kalimat para ulama yang luar biasa di dalam ilmu adalah perkataan sebagian mereka, a'ti al-ilma kullak yu'tika ba'dah. A'ti al-ilma kullak, berikan kepada ilmu semua yang kamu miliki, curahkan kepada ilmu semuanya, semua potensimu arahkan kepada ilmu. Yu'tika ba'dah, ilmu memberikan kamu sebahagian yang dia punya. Ilmu akan datang kepadamu sebahagian saja. Itu kalau kamu memberikan kepada ilmu apa? Totalitas. Luar biasa. Naam, ilmu itu lautan tak bertepian. Bagaimana akan mendapatkan semuanya? Mustahil. Apalagi dengan sarana kita yang sangat minim, dengan ulama yang sangat minim di negeri kita yang kita cintai ini, dengan ustadz-ustadz yang punya ilmu yang cuma sedikit, namun harus tampil karena tidak ada lagi yang lain. Bagaimana kita akan menguasai ilmu yang luar biasa penuh dengan banyak lautan tak bertepian ini? A'til ilma kullak, curahkan kepada ilmu semua yang kau mampu, semua kekuatanmu, semua totalitas untuk ilmu. Ilmu hanya memberikan kamu sebahagian dia, sebahagian saja yang diberikan oleh ilmu kepadamu. Kalau sudah begitu, bagaimana orang-orang yang malas menuntut ilmu? Apa nasib orang-orang yang tidak memberikan totalitas daripada kemampuannya? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak tamak terhadap ilmu? Apa yang akan terjadi? Fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Kalau tidak dapatkan semuanya yang dia inginkan, dia dapatkan sebahagian yang dia inginkan. Lalu beliau membawakan bait syair lagi. Al-jiddu bil jiddi wal hirmanu bil kasali. Fansab tusib an qaribin ghayatal amali. Al-jiddu bil jiddi, kemuliaan bil jiddi, dengan kesungguh-sungguhan. Mau mulia, sungguh-sungguh. Wal hirmanu bil kasali, tidak dapat apa-apa, bodong adalah dengan kebodohan, dengan kemalasan, dengan malas. Mau mulia, sungguh-sungguh. Mau nggak dapat apa-apa, malas. Fansab tusib an qaribin ghayatal amali, maka bersungguh-sungguhlah. Niscaya kamu akan dapatkan dari waktu yang tidak panjang lagi, tidak lama lagi, ghayatal amali, puncak daripada keinginanmu. Apa yang kau cita-citakan, engkau akan dapatkan. Al-jiddu bil jiddi wal hirmanu bil kasali fansab an tusib an qaribin ghayatal amali. Dan apabila kita perhatikan bait syair itu, beliau membawakan dua harakat. Beliau membawakan dua harakat. Itu artinya boleh dibaca al-jiddu, boleh dibaca al-jaddu. Kadang-kadang bahasa Arab ada memiliki dua harakat yang bisa dibaca kedua-duanya dengan arti yang sama. Ya. Al-jiddu artinya kemuliaan, al-jaddu juga artinya kemuliaan. Sama. Bisa dibaca al-jaddu, bisa dibaca al-jiddu. Namun al-jiddi yang kedua satu harokat, karena dia makna yang berbeda. Kalau al-jaddu atau al-jiddu dengan makna kemuliaan, dia bisa al-jaddu, bisa al-jiddu. Tapi kalau bersungguh-sungguh hanya satu harokat, yaitu jiddun, kasrah. Kembali kita, al-jaddu, al-jiddu bil jiddi wal hirmanu bil kasari fansab tusib an qaribin ghayatal amali fanhad bihimmatika, maka bangkitlah dengan semangatmu wahai saudaraku, wastaiqiz minal ghaflah, dan bangunlah dari kelalaian, bangunlah dari lalai panjangmu, bangun dari tidur panjangmu, kelalaian yang panjang. Fa innal abda idza ruziqa himmatan aliyah, seorang hamba manakala diberikan semangat yang tinggi, keinginan jiwa yang tinggi, futihat lahu abwabul khairat, akan terbuka untuknya pintu-pintu kebaikan. Wa tasabaqat ilaihil masarrat, dan akan berlomba-lomba datang kepadanya hal yang membahagiakan, hal yang membuatnya gembira. Mudah-mudahan bermanfaat.
apa yang bisa kita bicarakan dan sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menumbuhkan di dalam hati kita semangat untuk mencapai ilmu. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.